Shalom sahabat Quick Devotion, senang banget bisa ketemu lagi di saat teduh pagi ini. Hari ini aku rindu kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang lembut dan terbuka. Karena seringkali dunia membuat hati kita terpecah, setengah untuk Tuhan, setengah untuk hal-hal lain. Tapi pagi ini kita mau belajar tentang satu hal, hati yang utuh di hadapan Tuhan. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dan minta Tuhan sendiri yang berbicara ke hati kita. Tuhan Yesus yang baik, I love you. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang apa adanya, kami mau duduk diam di kaki-Mu dan belajar punya hati yang utuh, hati yang hanya tertuju padamu. Lembutkan hati kami Tuhan, dan tolong kami untuk mendengar suara-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita baca dari Mazmur 86 ayat 11 TB. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Satukanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Kalimat satukanlah hatiku itu indah banget. Artinya Daud tahu hatinya sering terpecah. Ada bagian yang takut Tuhan, tapi ada juga bagian yang mudah goyah. Dan Daud nggak mau hidup dengan hati yang terbelah. Dia mau hati yang utuh untuk Tuhan. Kadang kalau kita jujur sama diri sendiri, kita sadar kita nggak selalu punya hati yang utuh buat Tuhan. Kita bisa melayani, nyanyi, bahkan baca Alkitab. Tapi di dalam hati, ada bagian yang udah terbagi. Setengah buat Tuhan, setengah buat dunia. Setengah percaya Tuhan, setengah lagi masih ragu. Setengah mau taat, setengah masih pengen jalanin keinginan sendiri. Aku sendiri pernah ngalamin itu. Ada masa aku rajin banget ikut ibadah, rajin pelayanan. Tapi jujur, aku kehilangan arah. Aku pikir asal aku sibuk buat Tuhan, berarti aku baik-baik aja. Tapi ternyata hati aku mulai dingin. Aku mulai ngerasa jauh dari hadirat Tuhan, walaupun tiap minggu ada di gereja. Dan suatu hari, waktu aku lagi berdoa, Tuhan kayak ngomong lembut di hati. Anakku, aku gak mau bagian-bagian dari hatimu. Aku mau seluruhnya. Itu nyentuh banget. Karena di situ aku sadar, Tuhan bukan cuma cari apa yang aku lakukan, tapi siapa aku di dalam. Dia mau hati yang utuh, bukan hati yang sibuk tapi terbagi. Kalau kamu perhatikan, Daud di Mazmur 86 ayat 11 tadi bilang, "Satukanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu." Kata satukanlah itu artinya hati Daud pernah terpecah. Dan jujur, gak ada satupun dari kita yang bisa punya hati utuh tanpa Tuhan yang menyatukannya. Kita bisa berusaha jadi orang baik, bisa belajar sabar, bisa berjuang untuk hidup kudus, tapi tanpa Tuhan, semua itu cuma tempelan luar. Aku pernah lihat orang yang kelihatannya rohani banget, tapi begitu diuji, semuanya runtuh. Dan aku pun pernah di posisi itu, bukan karena jahat, tapi karena hatiku retak. Ada bagian yang belum diserahkan. Masih ada, aku mau begini, aku pengen begitu. Bukan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Teman-teman, hati yang utuh bukan berarti sempurna, tapi hati yang mau terus kembali kepada Tuhan setiap kali jatuh. Hati yang berkata, "Tuhan, aku mungkin gagal, tapi aku gak mau lari. Aku mau Engkau perbaiki aku." Ada kisah menarik yang aku alami waktu beberapa tahun lalu. Aku pernah mengalami masa sulit dalam hubungan dengan seseorang yang aku percaya banget. Aku merasa dikhianati, dan jujur aku kecewa banget. Bahkan sama Tuhan. Aku bilang, "Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi?" Waktu itu aku berhenti doa berhari-hari. Bahkan gak pengen buka Alkitab. Aku pikir, untuk apa sih? Aku udah berdoa, tapi hasilnya malah begini. Tapi di satu pagi, waktu aku diem aja di kamar, Tuhan kasih satu kalimat lembut di hati. "Anakku, kalau kamu berhenti percaya, hati kamu akan terbelah. Sebagian masih di masa lalu, sebagian pengen maju." Dan di situ aku nangis. Aku sadar, aku hidup dalam hati yang terpecah antara luka dan iman. Aku akhirnya bilang, "Tuhan, aku mau Engkau sembuhkan. Satukan kembali hatiku yang terpecah ini." Dan dari situ, pelan-pelan Tuhan pulihkan aku. Bukan dalam semalam, tapi perlahan. Tuhan ajari aku memaafkan, belajar percaya lagi, belajar mencintai Tuhan dengan hati yang utuh,
bukan setengah hati. Kadang Tuhan memang izinkan kita lewat masa-masa yang menyakitkan, bukan supaya kita hancur, tapi supaya kita sadar Tuhan yang mempersatukan hati kita, bukan kekuatan kita sendiri. Mungkin kamu hari ini juga ngerasa hatimu nggak utuh. Ada bagian yang masih luka, ada yang kecewa sama Tuhan, atau mungkin kamu ngerasa capek pura-pura kuat. Aku mau bilang, Tuhan nggak marah sama kamu. Dia justru rindu kamu datang ke Dia dengan hati yang terbuka dan bilang, Tuhan, aku lelah. Tolong satukan kembali hatiku yang terpecah ini. Percayalah, Tuhan bisa memulihkan bagian hati yang paling rusak sekalipun. Dia sanggup menjahit setiap retakan dengan kasih-Nya. Dan ketika hati kita mulai utuh lagi, kita akan ngerasain kedamaian yang nggak bisa dijelaskan. Bukan berarti semua masalah hilang, tapi kita tahu hati kita tetap tenang di dalam Tuhan. Ada satu hal yang aku pelajari. Hati yang utuh menghasilkan hidup yang kuat. Kalau hati kita penuh sama Tuhan, maka hal-hal di luar nggak mudah goyangin kita. Kita nggak gampang tersinggung, nggak cepat kecewa, nggak mudah menyerah. Karena sumber kekuatan kita bukan situasi, tapi Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Aku jadi ingat satu ilustrasi sederhana. Kalau kamu punya kaca yang retak, bayangan yang muncul di situ pasti nggak jelas. Sama seperti hati yang retak, kita nggak bisa ngelihat Tuhan dengan jelas. Tapi kalau Tuhan menyatukan hati kita kembali, semuanya jadi jernih. Kita mulai bisa lihat arah, bisa dengar suara Tuhan lebih peka, dan kita bisa hidup bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi pagi ini, coba tanya ke dalam hatimu, apakah hatiku masih utuh di hadapan Tuhan? Atau ada bagian yang mulai dingin? Ada bagian kecewa sama Tuhan? Atau mungkin kamu ngerasa capek pura-pura kuat? Aku mau bilang, Tuhan gak marah sama kamu. Dia justru rindu kamu datang ke Dia dengan hati yang terbuka. Dan bilang, Tuhan, aku lelah. Tolong satukan kembali hatiku yang terpecah ini. Percayalah, Tuhan bisa memulihkan bagian hati yang paling rusak sekalipun. Dia sanggup menjahit setiap retakan dengan kasih-Nya. Dan ketika hati kita mulai utuh lagi, kita akan ngerasain kedamaian yang gak bisa dijelaskan. Bukan berarti semua masalah hilang, tapi kita tahu hati kita tetap tenang di dalam Tuhan. Jadi pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan, satukanlah lagi hatiku. Aku mau hidup dengan hati yang utuh, bukan setengah buatmu dan setengah buat dunia. Ajari aku untuk mencintaimu sepenuh hati, dan jadikan hatiku rumah bagimu. Yuk kita berdoa bersama. Kalau bisa, tutup matamu sebentar. Tuhan Yesus, kami mau serahkan hati kami di hadapan-Mu pagi ini. Kalau ada bagian hati kami yang terpecah, yang retak, yang dipenuhi kecewa atau kesibukan dunia, kami mohon, satukanlah kembali Tuhan. Pulihkan hati kami. Ajari kami punya hati yang utuh, hati yang hanya tertuju padamu. Bagi sahabat kami yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Biarlah kuasa-Mu mengalir menyentuh setiap tubuh yang lemah saat ini. Untuk hari ini sampai malam nanti Tuhan, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu. Berkati langkah kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan setiap keputusan yang kami ambil. Dan kami juga berdoa bagi bangsa kami, Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan negeri ini, dari pemimpin sampai rakyat kecil. Biar kasih dan keadilan-Mu mengalir di tanah air kami. Terima kasih Tuhan, kami terima hari yang baru dengan hati yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Quick Devotion, terima kasih udah ikut saat teduh pagi ini. Kalau kamu diberkati, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu gak ketinggalan setiap konten baru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Dan kalau pagi ini kamu merasa Tuhan menyentuh hatimu, kamu bisa berdoa sederhana. Tuhan Yesus, aku mau buka hatiku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku.
pulihkan hatiku, dan pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kalau kamu baru pertama kali berdoa begitu, selamat. Tuhan Yesus udah terima kamu sebagai anaknya yang dikasihi. Bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, kamu bisa menyalurkannya lewat informasi rekening yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah setia bersama kami di Quick Devotion. Tuhan memberkati kamu dari pagi ini, siang, sore, sampai malam nanti, dengan damai sejahtera dan hati yang utuh di hadapannya. Sampai ketemu di saat teduh berikutnya.